Halo adik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di channel Rowan Kece. Kali ini Karawan akan membahas mata pelajaran informatika kelas 7 SMP, yaitu bab 2 berpikir komputasional. Dari kata berpikir komputasional kita awali dengan pengertian berpikir. Berpikir menurut KBBI adalah menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu, menimbang-nimbang dalam ingatan. Dalam informatika, berpikir adalah proses otak mengolah dan menerjemahkan informasi yang masuk melalui panca indera yang menghasilkan sejumlah konsep dan pengertian. Itu untuk pengertian berpikir. Nah, apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan persoalan yang cara penyelesaian jika dikembangkan dapat dilakukan oleh komputer. Dengan demikian, kita akan belajar bagaimana menyelesaikan berbagai persoalan dengan cara efektif dan efisien. Nah, di sini ada gambar, ada anak-anak membuat kue di rumah dan ibu-ibu membuat kue untuk UMKM. Apakah perbedaan antara pembuatan biskuit atau kue yang dibuat di rumah dengan biskuit dalam kemasan dengan merek tertentu yang dijual di warung atau di toko swalayan? Nah, jika kita atau kalian membuat biskuit atau kue untuk anggota keluarga di rumah, kalian cukup hanya membuat biskuit tersebut di dapur dengan peralatan yang ada di rumah saja, ya. Berbeda dengan beberapa ibu-ibu yang membuat biskuit dalam jumlah yang cukup banyak untuk dijual dan menjalankan usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Ibu-ibu tersebut tidak membuat kuenya di dapur rumah yang kecil dengan peralatan seadanya, melainkan mereka memerlukan tempat yang luas dan peralatan yang lebih banyak dan canggih dibandingkan dengan peralatan yang kalian gunakan untuk membuat kue di rumah. Untuk menjalankan UMKM, membuat dan menjual biskuit, ibu-ibu tersebut mengerjakan pembuatan biskuitnya bersama-sama. Berbeda jika pada proses pembuatan biskuit yang ditujukan untuk produksi yang massal dan dalam jumlah yang sangat besar dan banyak. Biskuit tersebut dibuat dan dikemas dengan mesin di pabrik seperti ini contohnya. Ya, jadi menggunakan teknologi, ya, karena ini industri yang besar, ya. Jadi beda antara kalau bikin kue di rumah atau kue skala mikro menengah, ya, atau dengan skala yang besar. Prosesnya berbeda, cara kerjanya berbeda, bahan dan alat yang dibutuhkan juga berbeda. Nah, dalam berpikir komputasional kita ada 4 pembahasan, yaitu algoritma, optimasi penjadwalan, struktur data, dan presentasi data. Yang pertama kita akan membahas algoritma. Tahukah kamu apa itu algoritma? Algoritma adalah kumpulan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah atau persoalan dengan langkah sistematis, masuk akal, logis, ya, dan efisien. Sejarah algoritma sendiri berasal dari kata algoritma, yaitu berasal dari kata Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa al-Khawarizmi. Ini tokohnya, seorang pakar dalam bidang geografi, astrologi, astronomi, dan matematika yang menulis kitab Al-Jabr wal Muqawalaba, yang artinya buku pemugaran dan pengurangan. Dalam bahasa Inggrisnya The Book of Restoration and Reduction. Tokoh yang lahir di Khawarizmi ini Uzbekistan sekitar tahun 780 Masehi di kota kecil Khawarizmi. Karena bangsa barat kesulitan dalam melafalkan Al-Khwarizmi, maka menjadi algoritm. Lalu algoritm, ada juga algoritmus atau algoritma kalau dalam bahasa Indonesia sekarang, ya. Algoritma merupakan ilmu yang mengajarkan tindakan logis untuk menyelesaikan masalah yang sistematis serta terstruktur. Algoritma dapat disebut sebagai kunci dari ilmu komputer yang dipakai untuk spesifikasi guna mengolah dan menghitung suatu data. Manfaat algoritma pada sistem komputer tersebut itulah yang bisa kita rasakan hingga sekarang, ya, karena teknologi sekarang lah kita bisa menikmatinya. Itu diawali dengan adanya algoritma. Algoritma, menurut kalian apa sih arti pola? Pola dapat digunakan untuk mendefinisikan sebuah bentuk atau struktur tetap dalam mengerjakan berbagai kegiatan. Terkadang kita harus mengikuti pola atau aturan-aturan tertentu. Misalnya, seorang siswa diperbolehkan mengikuti ujian jika membawa kartu bukti peserta ujian, atau seorang peserta pertandingan olahraga
diperbolehkan mengikuti pertandingan jika sudah menyerahkan formulir pendaftaran dan lolos dari pemeriksaan kesehatan. Itu disebutnya pola. Nah, di sini ada contoh soal gelang warna-warni. Kiki sudah membuat gelang dari mani-manik berbentuk bulat. Urutan warna mani-manik pada gelang tersebut adalah ada merah atau singkat M, hijau H, kuning K, dan biru B. Selama 4 warna mani-manik tersebut masih tersedia, Kiki dapat mengubah urutan warnanya. Setelah memasukkan mani-manik biru, Kiki akan kembali memasukkan mani-manik berwarna merah. Artinya berurutan ya, merah, hijau, kuning, biru. Jika salah satu warna manik-manik habis, Kiki akan meneruskan membuat gelang dengan manik-manik tersisa. Manik-manik yang bersebelahan tidak boleh berwarna sama. Nah, di sini Kiki memiliki 5 buah manik-manik merah ya, 3 buah manik-manik hijau, 7 buah manik-manik kuning, dan 2 buah manik-manik biru. Nah, di sini ada soalnya, berdasarkan ketersediaan manik-manik dan urutan warnanya berapa banyak manik-manik dapat dirangkai oleh Kiki. Ini pilihan jawabannya. Oke, kita akan coba bahas. Pertama, yang merah ada 5 buah, yang hijau ada 3 buah, yang kuning ada 7 buah, dan biru ada 2 buah ya. Urutan memasukkan manik-manik ini merah, hijau, kuning, biru terus ya, tidak boleh berubah, tetap merah, hijau, kuning, biru. Manik-manik yang bersebelahan harus berbeda warna. Nah, artinya nanti pas dimasukkan itu harus berbeda warna. Kita simulasikan. Yang pertama, semua manik-manik 4 warna dimasukkan. Oke, jadi merah dulu, habis itu hijau, kuning, biru ya. Jadi harus beda warna dan berurutan ya. Kedua, masih sama, manik-manik 4 warna dimasukkan karena masih tersedia ya, yang warna birunya masih tersedia. Nah, sekarang warna biru udah habis nih. Jadi yang merahnya tinggal 3 buah, yang hijau sisa 1 buah, yang kuning sisa 5 buah ya. Kemudian manik-manik yang biru sudah habis ini ya, 0. Tinggal manik-manik merah, hijau, kuning yang dimasukkan. Jadi tinggal merah, hijau, dan kuning ya. Kita masukkan. Nah, merahnya tinggal 2, hijaunya sudah habis, yang kuning sisa 4 buah. Manik-manik yang hijau udah habis, tinggal manik-manik merah dan kuning dimasukkan. Tinggal merah sama yang kuning dimasukkan. Nah, tersisa manik-manik merah dan kuning dimasukkan ya, karena tinggal merah sama kuning. Tadi sisa 2 jadi tinggal 1 lagi nih. Oke, kita masukkan lagi. Nah, yang merah udah habis, 0, tinggal kuning 2 buah. Ada 15 manik terpasang dan tersisa K sebanyak 2 buah. Yang kuning sisa 2 buah tidak bisa dimasukkan lagi karena syarat tadi apa? Manik-manik bersebelahan harus berbeda warna. Jadi yang kuning tidak bisa dimasukkan lagi kecuali ada warna lain yang berbeda, itu baru kita bisa masukkan. Maka pilihan jawabannya adalah tadi 15 ya, 15 terpasang, berarti yang jawabannya yang C ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Oke, jadi jawabannya yang C. Kemudian setelah selesai membuat gelang ke-1, Kiki ingin buat gelang kedua. Sekarang Kiki memiliki 20 buah manik-manik merah, 23 buah manik-manik hijau, 18 buah manik-manik kuning, dan 22 manik-manik biru. Berapa manik-manik yang dapat dirangkai oleh Kiki pada gelang kedua? Oke, jadi yang merah 20 buah, hijau 23 buah, kuning 18 buah, dan biru 22 buah. Bisakah kalian temukan cara yang paling efisien untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ya? Nah, manik yang paling dikit adalah yang kuning ya, 18 buah ya. Maka manik-manik tersusun warna lengkap ada 18 susunan. Jadi manik-manik tersisa adalah tinggal merah, hijau, biru ya, karena yang ini udah habis, tadi 18 dipakai. Jadi susunan merah, hijau, kuning, biru itu ada 18. Kemudian manik-manik berikutnya yang memiliki sedikit adalah warna merah, yaitu ini 2 buah ya. Susunan manik tersebut tinggal merah, hijau, dan biru. Maka susunan manik-manik merah, hijau, biru ada 2 ya, karena bisa merah, hijau, dan biru tinggal ada 2 ya, yang 3 warna. Manik-manik yang tersisa berarti tinggal merah habis, hijau tinggal 3 buah, kuning habis, sudah habis dari awal ya, tinggal biru 2 buah. Nah, maka manik berikutnya sedikitnya adalah yang biru 2 buah.
maka susunan manik tinggal hijau sama biru. Maka susunan manik tinggal H dan B ada 2, karena ini hijau biru tinggal ada dua rangkaian. Yang tersisa manik apa? Hijau sebanyak 1 buah. Oke, biar lebih jelasnya saya bikin tabel. Nah, seperti ini ya. Jadi ada warna merah, hijau, kuning, biru. Ini jumlahnya ada 4 warna, kita masukkan seperti ini. Nah, susunan merah, kuning, hijau seperti ini itu sebanyak 18 susunan. Karena 18 susunan berarti karena tadi jumlahnya 4 warna, tinggal 4 kali 18, maka ada 72 rangkaian manik-manik ya. Kemudian tinggal 3 warna dong, karena di sini warna kuning habis. Nah, berarti tinggal merah, hijau, dan biru. 3 warna, maka bisa terbentuk susunannya sebanyak 2 ya, karena merah cuma sisa 2 ya. Maka rangkaian terbentuk tinggal 6, 3 kali 2 ya. Berarti yang merah sudah habis, tinggal hijau sama biru. Hijau dan biru, berarti birunya ada 2 ya. Jadi ini 2 warna, susunan warna bisa hanya hijau sama biru sebanyak 2 susunan ya. Nah, berarti 2 kali 2 sini 4 ya. Nah, berarti tinggal yang sendiri hijau 1 buah. Nah, yang hijau ini kan bisa dimasukkan ke sini ya. Nah, karena dia beda warna. Kalau sama warna tidak bisa, kalau beda warna jadi bisa. Jadi hanya bisa 1 masuk ya. Maka 1 kali 1 hasilnya 1. Maka jumlah rangkaian manik-manik yang terbentuk sebanyak 83 manik-manik. Itu dia ya caranya. Jawabannya adalah Kiki dapat merangkai 83 manik-manik. Oke. Apakah kalian sudah memahami perbedaan antara efisien dan efektif? Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, efisien adalah tepat atau sesuai untuk menghasilkan sesuatu dengan tidak buang-buang waktu, tidak buang-buang tenaga atau buat biaya, mampu menjalankan tugas dengan tepat dan cermat, berdaya guna, bertepat guna, atau namanya sangkil ya. Sedangkan efektif adalah ada efeknya atau akibatnya atau pengaruhnya atau kesannya, dapat membawa hasil, berhasil guna tentang usaha atau tindakan, namanya mangkus. Sebagai contoh, dalam proses pembuatan kue tadi yang dijelaskan pada bagian apa itu berpikir komputasional, jika seorang ibu ingin membuat 5 buah biskuit, ia membuatnya dengan mesin pabrik yang seharusnya digunakan untuk membuat ratusan biskuit, prosesnya akan menjadi tidak efisien dan bahkan tidak efektif. Jadi kalau hanya buat 5 buah biskuit ya nggak perlu pakai mesin pabrik ya. Nah, berarti tidak efisien karena penggunaan mesin menjadi berlebihan untuk kasus tersebut, dan tidak efektif karena bisa saja dengan menggunakan mesin tidak ada biskuit yang bisa dihasilkan karena semua adonan biskuit menempel pada mesin tersebut. Ya 5 buah biskuit ya, hanya 5 buah, jadi nggak perlu, jadi tidak efektif kalau menggunakan mesin pabrik. Untuk menyelesaikan berbagai persoalan, informatika pada umumnya berusaha mencari solusi yang optimal, yaitu solusi yang efisien dan efektif. Inilah kesimpulannya dari penggunaan algoritma itu ya. Jadi dengan algoritma diharapkan untuk menyelesaikan persoalan informatika, persoalan apapun ya sebenarnya dalam matematika atau informatika pada umumnya berusaha mencari solusi yang optimal, yaitu solusi yang efisien dan efektif. Oke, kita masuk tadi algoritma. Sekarang materi yang berikutnya adalah penjadwalan. Dalam kehidupan sehari kalian perlu mengatur jadwal yang untuk berbagai kegiatan. Misalnya dari pukul 7 sampai pukul 12 siang kalian sekolah. Setelah sekolah ada beberapa kegiatan yang bisa kita ikuti, misalnya mengerjakan PR, ikut les, belajar musik, olahraga, bermain bersama teman, dan lain-lainnya. Dengan demikian kita harus bisa memilih kegiatan mana saja yang akan kita lakukan pada hari tertentu, dan tentunya kita perlu mengatur jadwal agar kegiatan-kegiatan tersebut agar tidak bertabrakan waktunya. Dalam mengatur rangkaian pekerjaan, terkadang ditemukan ada 2 atau lebih pekerjaan yang dapat dilakukan secara paralel atau bersamaan. Misalnya, ketika kalian akan bermain game, ibu meminta bantuan kalian untuk mendidihkan air yang berada pada sebuah panci besar. Kalian dapat menyalakan kompor dan menaruh panci berisi air di kompor tersebut. Tentunya kalian tidak perlu menunggu air tersebut sampai mendidih terlebih dahulu.
baru mulai bermain game. Kalian bisa bermain game selagi menunggu air mendidih. Ingat, jangan kasihkan bermain game sampai air habis atau kering karena menguap karena terlalu lama airnya mendidih ya. Di sini ada contoh soal mengisi ember. Bobo diminta oleh ayahnya untuk mengisi penuh 3 buah ember dengan air. Ada 3 ember dan kerannya cuma ada 2 ya. Di rumah buahnya terdapat 2 pancuran air. Nih, pancuran air maksudnya kerannya yang dapat digunakan mengisi ember-ember tersebut. Untuk memenuhi 1 ember dengan air diperlukan waktu 1 jam. 1 ember ini ya. 1 ember 1 jam, 1 jam selama ya. Pengisian air pada setiap ember dapat dibagi menjadi beberapa tahap. Tantangannya, berapakah waktu tersingkat yang diperlukan oleh Bobo untuk mengisi ketiga ember tersebut? Oke, jawaban kalian adalah titik jam, titik menit. Kalau kita satu-satu, ini berbarengan 1 jam ya, bareng berarti ini sejam, ditambah 1 ember lagi berarti 2 jam. Nah, apakah ada yang lebih efektif lagi ya, agar lebih cepat lagi untuk mengisi ember ini ketiga embernya agar penuh? Perhatikan simulasi berikut. Ini ember 1, ember 2, ember 3. Nah, kita ceknya dengan 30 menit pertama. Untuk 30 menit pertama kita bisa ngisi ember 1 dengan ember 2 ini cukup setengah ember ya. Nah, kemudian 30 menit berikutnya atau 60 menit ya, atau 1 jam, berarti kita bisa mengisi ember 1 dengan ember 3 yang ini jadi penuh, yang ini setengah ya, dalam 60 menit pertama atau 1 jam. Kayak 30 tambah 30 menit berikutnya atau 90 menit jadi 1 jam 30 menit. Ini bisa kita isi dengan 2 pancur tadi setengah-setengah. Nah, akhirnya ketiga-tiganya terisi penuh. Maka kita dapatkan waktu yang lebih efisien ya. Tadinya harusnya 2 jam, sekarang menjadi hanya 90 menit, atau jawabannya 90 atau 1 jam 30 menit ya. Kemudian kita akan lanjutkan dengan struktur data. Struktur data adalah cara menyimpan, mengambil, menyusun, dan mengatur data dalam sistem komputer atau database sehingga data tersebut digunakan secara efisien atau mudah diakses dan diperbaharui ya. Di sini contohnya rekam medis data di rumah sakit ya, datanya ini penyimpanan, pengambilan, penyusunannya itu harus didata dengan betul sehingga pada saat ingin diambil datanya mudah ya, dan tidak tertukar ya antar database. Ini juga lemari masing-masing buku di perpustakaan sudah disusun berdasarkan jenis dan katalognya ya. Jadi tidak boleh bercampur buku pelajaran, buku novel, buku fiksi dan lain sebagainya ya, tidak boleh campur. Ataupun pada saat peminjaman dan pengembalian buku ini sudah terdata dengan rapi. Jadi saat disusun kembali, buku-buku yang dipakai akan mudah dikembalikan ke dalam raknya. Demikian juga dengan pencatatan data penduduk di KTP seluruh Indonesia ya. Kalau datanya tersusun dengan rapi akan mudah ya untuk mendata seluruh data penduduk Indonesia. Atau kalau kita lebih mudahnya untuk menjelaskannya, saya coba analogikan seperti ini. Ini ada kumpulan setumpuk buah. Anggap ini benda atau data ya. Kita dapat melihat buah-buahan yang belum diatur sesuai jenisnya. Jika kita ingin beberapa jenis buah, kita akan menjadi sulit karena buah belum diatur. Saat kita nyari buah apel, kita perlu abrak-abrik dulu ini. Nah, itu repot. Saat kita mengambil data tertentu, misalkan ini kumpulan data yang ditumpuk, kita akan kebingungan mengambil datanya karena memilah dulu ya, karena belum rapi, berantakan. Berbeda kalau sudah tersusun rapi seperti ini. Jenis kelompok buahnya ya masing-masing ya, apel, mangga itu sudah tersusun rapi. Kita akan dapat mudah membedakan buah dengan mudah karena telah diatur sesuai jenis dan harganya masing-masing. Nah, antara bertumpuk dengan rapi, lebih mudah mana? Lebih mudah yang rapi, tersusun rapi ya, jadi kita akan gampang ya menyusunnya. Nah, struktur data itu harus ditambah algoritma akan menjadi program. Salah satunya, misalkan struktur datanya tidak ada, hanya ada algoritma, program tidak akan jadi. Sebaliknya juga gitu, kalau struktur data ada tapi algoritma tidak ada, maka tidak akan jadi. Paling gampang gini, misalkan kalau kita bicara tentang film, contohnya
karakter film itu adalah sekumpulan struktur data, sedangkan algoritma itu adalah jalan ceritanya, ya, jalan ceritanya. Karakter ditambah jalan cerita itu akan menjadikan sebuah film. Nah, sama seperti program. Struktur data itu data-data ditambah alurnya, langkah-langkahnya, maka akan jadi suatu program atau jadi aplikasi nantinya, ya. Dengan algoritma, program dapat menggunakan data secara kualitatif. Nah, sementara struktur data ibarat kontainer atau folder yang menyimpan banyak data dengan tata letak tertentu. Setiap jenis struktur data data memiliki tata letaknya masing-masing. Ini contohnya di swalayan, ya. Barang-barang kita mudah mencarinya karena udah tahu tempatnya, ada tulisannya, tempat minuman, tempat makanan, tempat perabotan dan sebagainya. Kita jadi nggak kesulitan. Sama data di komputer pun seperti itu, kalau tidak teratur penyimpanan atau foldernya, kita akan kesulitan, ya, untuk membuat suatu program. Ada beberapa jenis struktur data dalam informatika. Ada array, linked list, stack, queue, tree, dan graph, ya. Untuk tree, struktur data ini digunakan untuk menyimpan kumpul data dengan jenis yang sama dalam satu variabel. Linked list, data terdiri dari rangkaian simpul yang saling terhubung dan dapat diakses secara terpisah. Setiap simpul berisi data dari referensi yang ke simpul berikutnya dalam daftar. Stack, struktur data ini digunakan untuk menyimpan data dalam urutan tumpukan. Data dapat ditambahkan dan dihapus hanya dari bagian atas tumpukan. Queue atau antrian, struktur ini mirip stack, namun data ditambahkan pada akhir antrian dan dihapus dari awal antrian. Tree, struktur data ini terdiri dari simpul yang berhubungan satu sama lain secara hierarkis dengan simpul teratas disebut root dan simpul lainnya disebut anak atau cabang. Graph, struktur data ini terdiri dari rangkaian simpul yang terhubung dengan each atau garis. Setiap simpul dapat terhubung dengan satu atau lebih simpul lain. Nah, untuk kelas 7 kalian hanya pelajari array, susunan, dan linked list, daftar per tahun. Dalam kehidupan sehari-hari kalian pasti pernah mengetahui data yang disusun dalam bentuk sebuah daftar. Dalam bidang informatika bisa disebutnya list. Contoh, daftar belanja yang ibu bawa ketika ibu ke pasar. Daftar siswa yang dalam sebuah kelas, daftar tersebut ada yang memiliki keterurutan dan ada yang tidak. Daftar nama siswa dalam sebuah kelas mungkin terurut berdasarkan alfabet. Daftar belanja ibu mungkin tidak memiliki keterurutan tertentu sehingga tidak menjadi masalah kalau ibu beli tomat terlebih dahulu sebelum beli wortel, atau ibu membeli keduanya bersamaan, atau ibu membeli wortel terlebih dahulu sebelum membeli tomat. Jadi ada perbedaannya. Artinya kalau daftarnya yang berurutan berdasarkan kategori tertentu dengan daftar yang tidak berurutan, yang mana saja duluan boleh, ya, itu disebutnya list. Nah, dapatkah kalian menyebutkan contoh lain data yang disampaikan dalam bentuk daftar? Apakah contoh data yang bisa kalian sebutkan diurutkan berdasarkan aturan tentu? Oke, boleh, silakan diisi di kolom komentar, ya. Di sini ada contoh soal. Sisi mengirimkan sebuah kata rahasia kepada Ben. Sisi memberitahu petunjuk berikut yang kepada Ben. Pertama, bagian atas dari kartu ditandai dengan persegi panjang berwarna hitam. Pada setiap kartu terdapat dua buah huruf. Huruf yang berada pada bagian bawah adalah huruf yang harus ditulis sebelum huruf yang berada pada bagian atas. Yang ketiga, terdapat satu buah kartu yang hanya terdiri atas satu buah huruf. Jadi di sini ada indeks kartu, ya, seperti ini. Ada yang 2 huruf. Ini atasnya hitam semua, ya. Dan juga ada yang 1 huruf. Nah, tugas kita adalah berdasarkan kartu-kartu dan petunjuk yang dikirim Sisi, kata apakah yang dikirim oleh Sisi kepada Ben. Oke. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menyusun kartu-kartu ini dimulai dengan yang 1 huruf, ya, yang ini. Nah, seperti itu. Kemudian kita akan cari huruf kartu yang kedua, cari yang huruf K cuma bagian bawahnya yang K, seperti ini, yang ini, ya, ini. Nah, jadi dia keduanya di bawahnya K-nya, ya. Kemudian sama yang ketiga, yang cari yang ada O-nya cuma posisinya di bawah, berarti yang ini, ya. Nah, cari yang M, posisinya di bawah juga di kartu yang keempat ini. Nah, dan seterusnya yang P di bawahnya, ya. Terus U yang ini, ya, berarti U. Nah, cari yang T berarti yang ini, T ini, sorry, bawah, ya, nih. Nah, cari yang A berarti yang ini, terus yang S yang ini, terus, ya, jadi udah dapat semuanya tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Jadi kata rahasianya adalah komputasi. Nah, ini dia komputasi. Kata rahasia yang dikirim oleh siswi kepada BM. Kita coba lain. Salah satu struktur data yang terdapat pada komputer adalah linked list. Linked list dapat digambarkan sebagai berikut: D1, P1, kemudian ke D2, P2, menuju D3, P3. Data pada linked list tersusun secara linear. Linear itu satu garis ya, lurus gitu ya. Pada elemen pada struktur data tersebut biasa disebut node, memiliki dua komponen, yaitu sebuah nilai atau value dan petunjuk pointer ke data berikutnya. Kemudian pada gambar ini tadi ya, data digambarkan dengan D1, D2, D3. Artinya D itu ini D ya, itu datanya. Sementara pointer P1, P2, P3 itu headnya ya, kepalanya. Head penting untuk mengikuti karena akan digunakan saat melakukan penelusuran list. Linked list dapat berbentuk tidak linear jika menunjukkan list lain. Soal kata rahasia tersebut ialah contoh representasi linked list. Ada gini, ini datanya, ini pointer petunjuknya ya. Dengan petunjuk ini kita bisa melanjutkan ke data kedua ya. Data kedua, kemudian di data kedua juga ada petunjuknya. Nah, kalau nggak ada petunjuknya di data kedua ini, maka tidak akan bisa lanjut ke data ketiga. Makanya harus ada petunjuknya agar bisa menuju ke data ketiga. Contoh seperti ini, data pertama ya, petunjuknya adalah huruf K ini. Nah, muncullah datanya. Nanti cari petunjuknya yang O ini, maka ketemulah datanya. Ini pointernya atau petunjuknya ya, terus seperti itu ya, pointernya atau petunjuknya, datanya, dan seterusnya seperti itu. Dua huruf yang ada pada garis pun merepresentasikan data dan pointer. Head dan garis adalah kartu yang hanya terdiri atas satu huruf, yaitu huruf K ya. Jadi kepalanya ya, bagian kepalanya ini awalnya. Nah, kita coba lagi seperti ini ya. Kata apakah yang terbentuk? Berarti kita ambil kepalanya yang adalah yang satu huruf, yaitu P ya. Setelah P, berarti petunjuknya adalah huruf P yang ada di bawahnya ini. Jadi R atasnya datanya. Cari petunjuk R yang ini bawahnya ya, cari A yang bawahnya ini ya, cari K yang bawahnya ini. Nah, cari yang datanya T bawahnya ini, I berarti yang ini. Nah, itu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Praktik ya, praktik. K masih ada ya, baru 7 tadi, satu lagi mana ini ya. Jadi kalimatnya adalah praktikum. Oke, itu contoh selanjutnya. Nah, ini ya, berarti yang A dulu kita awali. Lanjut yang petunjuknya bawahnya huruf A ini ya, kemudian L ini ya, kemudian G ini, O ya, O berarti bawahnya O ini, yang bawahnya R yang ini, yang bawahnya I yang ini, yang bawahnya T yang ini, yang bawahnya M yang ini. Oke, sudah ya, itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi algoritma. Oke, ini contoh struktur data. Kita lanjut lagi ke bagian keempat, representasi data. Dalam kehidupan sehari sering kali kita dihadapkan pada banyak pilihan. Pilihan bisa terdiri atas dua kemungkinan atau lebih. Jika hanya terdiri atas dua kemungkinan, ya biasa dijawab iya atau tidak ya. Contoh, apakah hari ini kalian sarapan roti? Jawabannya bisa iya atau tidak. Apakah kemarin turun hujan? Jawabannya bisa iya, tidak ya. Jadi jawaban bisa iya atau tidak. Namun kalau pertanyaannya berbeda, misalkan apa warna kesukaan kalian? Nah, kalau pertanyaannya berbentuk begini, kita tidak bisa jawab dengan iya atau tidak ya. Berarti hanya menyebutkan warna kesukaan. Tapi kalau diganti pertanyaannya, apakah warna kesukaan kalian adalah biru? Nah, baru bisa dijawab iya atau tidak. Jadi bedanya apa sama apakah, apa dan apakah gitu ya. Selanjutnya contoh soal. Di sini ada pekan ini Joro sedang bertugas untuk mencari kemenjangan uang kelas untuk kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan setelah jam pelajaran selesai. Terdapat 12 kelas, yaitu ruang A sampai dengan ruang L.
Berikut adalah catatan peminjaman ruang yang dibuat oleh Joro. Peminjaman hari Senin, peminjaman hari Selasa. Ya. Oke, keterangannya. Ruang yang ditandai dengan 3 buah tanda bintang adalah ruangan dipinjam ya. Ruang A ini hari Senin dipinjam, ruang C yang dipinjam, ruang F, ruang I, ruang K. Hari Selasanya ruang A masih, ruang D, ruang J, K, dan L. Tantangannya, berdasarkan catatan Joro, berapa banyak tempat ruang yang tidak pernah dipinjam pada hari Senin dan Selasa. Artinya selama hari Senin dan Selasa ruangan mana yang tidak terpakai? Pastinya ruang B ya. Ini B tidak ada ya. Terus yang D enggak, yang E nih, yang ini juga tidak dipinjam Senin Selasa. Yang F ada ini, yang G, terus yang H ya, I, J enggak. Oke, jadi B, E, G, H jadi jawabannya. Itu tempat ruang B, E, G, H. Misalkan lagi nih, jenis sayuran apakah yang sama dibeli pada hari Senin Selasa? Oke, jadi ini hari Senin belanjanya ini, hari Selasa yang ini ya. Jadi wortel enggak, kentang enggak, kubis enggak ya. Kubis cuma Senin karena dibelinya hari Senin Selasa ya. Kangkung ini tidak dibeli ya. Bayam, nah ini sama nih, Senin beli bayam, Selasa beli bayam. Cabai hari Selasa enggak, bawang hari Selasa, Senin enggak beli. Buncis hari Selasa enggak, timun enggak dibeli dua-dua. Berarti yang sama dibeli dari hari Senin Selasa adalah beli bayam ya. Nah, kemudian ini soal terakhir. Kibo dan Koko sedang membuat kerajinan tangan dari batang kayu kecil. Kibo memiliki 20 batang kayu yang masing-masing panjangnya 10 cm. Ini punya Kibo ya. Dia punya kayu yang dipotong ukuran 10 cm sebanyak 20 batang. Nah, si Koko dia memerlukan batang kayu tambahan yang berukuran 4 cm dan sebanyak 7 buah, dan ukuran 3 cm sebanyak 7 buah. Kibo ingin memberikan kayu miliknya kepada Koko. Jadi yang punya kayu adalah Kibo. Nah, sementara Koko butuh kayu ya yang berukuran 4 cm sebanyak 7 buah dan ukuran 3 cm sebanyak 7 buah. Nah, Kibo ingin membantu Koko, ingin memberikan kayunya kepada si Koko. Nah, berapa banyak ya, tantangannya berapa banyak batang kayu minimal yang diberikan oleh Kibo kepada Koko. Oke, kita lihat. Jadi kayu yang dipunya Kibo itu 10 ya, 10 cm. Nah, karena butuhnya 4 cm sama 3 cm, ini 10 cm bisa kita bagi seperti ini. Nah, 3 cm 4 cm pas ya, 10. Nah, bisa lagi minta lagi yang kedua sama ukurannya. Nah, karena kita dibutuhnya yang 4 cm sebanyak 7 buah, 3 cm sebanyak 7 buah. Sementara ini 3-nya udah berapa? 1, 2, 3, 4 ya. Berarti butuh 3 lagi. Yang 4-nya sudah ada 2, berarti butuh 5 lagi. Kita bisa minta lagi ke si Kibo dengan ukurannya. Nah, 4, sisanya nggak usah dipakai ya, kan 8 nih. Sisa 2 cm berarti nggak usah dipakai. Terus masih bisa lagi 4. Jadi yang ukuran 4-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti yang kurang 4 cm satu lagi ya, yang 3 cm 2 lagi ya. Kita bisa minta lagi dengan ukuran 4 cm dan 3 cm ya. 4 cm dan 3 cm pas nih. 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5. Satu lagi. Nah, 6, 7. Atau 3 ini juga bisa di sini ya, nggak masalah ya. Jadi bisa saja di sini digabungkan. Jadi 3-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pas ya. Yang 4-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi semua ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 batang. Jadi berapa banyak batang kayu minimal yang diberikan oleh Kibo kepada Koko? Cukup 6 batang ya. Nah, apakah ada jawaban yang lain? Coba kita lihat ukurannya yang lain. Ini bisa 3, 3, 3 semuanya, yang sisa dibuang boleh. Ini juga 3, 3, 3, berarti ada 6 ya, 6. Terus yang 4-nya bisa 4 juga bisa begini. Jadi 1, 2, 3, 4.
kemudian bikin lagi. Nah sudah ada 6 yang 4-nya. Nah ini juga 6, maka tinggal sisanya 4 sama 3, pas 7 semuanya ya. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, demikian pembahasan informatika bab 2 berpikir komputasional kelas 7 SMP. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.